Balik lagi di Obrolan Podcast yang jarang ngupload, yang jarang. Aduh. Ya, kita sebagaimana mengetahui 2 hari ini dihebohkan oleh timeline dari konser Coldplay. Hey, akhirnya sudah di-announce ya Coldplay. Iya. Dan sudah ada apa namanya Harga kategori tiketnya. tiket segala macam yang resmi ya, bukan dari wartawan Bodrex. Jadi ini konser Coldplay pertama di Indonesia itu paling murah 800.000. Kategori 8 ya. Paling murah tuh ya. Yang nontonnya mungkin dari Uranus. Wah, nih. Terus yang paling mahal itu 11 juta ya. Ya. Jadi kalau 11 juta mungkin nggak war tiket banget ya. 2 sampai 3 kali Ya, UMR lah ya. reverse santai lah ya. Terus rata-rata tuh kalau misalnya yang standing itu di 3.500.000 ya. 3.500.000 Ke atas tapi ya. Ah. Dan harga ini belum termasuk tax dan lalalili ya. Ya, apalagi yang dari luar Pulau Jawa gitu ya. Ah, ya benar. Tapi kapan lagi nonton Coldplay kan? Kapan lagi? Ya. Kalau lo berdua era Coldplay lah album yang mana? Kalau gua album Spark sih, Trouble, Yellow masih tahu ya. Cuman kalau yang kayak sekarang gua nggak terlalu tahu sih. Gua mentok di Adventure of Lifetime. Albumnya Ya itu. apa itu? Of Lifetime. Ya. Oh itu album itu ya. Kayak lebih ngikutin lu ya daripada gua. Lo album mana? Gua enggak begitu ngikutin sih, Jo. Oh, gue mentok ya itu Arrows of Blood to the Head album kedua berarti kan. Itu baru salah satu konser ya. Ya. Ya, belum yang lain-lainnya Yang lain-lain ya kan. Terus apalagi kan kemarin katanya rumor-rumornya Bring Me the Horizon ya katanya. Ya, BMTH. BMTH yang habis rilis single baru judul Lost. Oh. Gimana Reve gimana? Aduh, gua enggak dengerin. Kalau kata BMTH nih, Bang. Who will fix me now? Oke, di lagu Drown ya. Iya. Terus Dijawab sama Coldplay. I will fix you. dari TikTok nih, dari TikTok ya kan. Ya. Kadang-kadang TikTok berguna ya buat gitu-gitu ya. Buat quotes ya. Ya. Ya kita akan bahas konser-konser yang mulai banyak didatangi oleh artis mancanegara, mungkin childhood kita juga, dimana mungkin kita pengen banget jadi mereka kan, Ya. atau mungkin kita jadi ngefans gara-gara karya mereka atau bandnya tersebut gitu loh. Jadi bisa dibilang kita mau bahas sekarang tuh kalau lo ngefans sama band sebatas apa sih yang wajar gitu loh. Oke. Kan ada nih ya misalnya kayak waktu gue bikin pensi dulu SMA, penonton aja tuh kita tahu nih ya, oh ini si penontonnya Tip X nih, karena apa? Pakai bawa koper, pakai jas ya kan? Cosplay juga. Iya, cosplay seolah-olah jadi si bandnya. Ya, Terus kayak misalnya Upstairs dulu kan, ketahuan nih penontonnya celananya warna-warni. Ya. Itu pasti tukang jahit dulu tuh effort tuh ya. Karena dulu mungkin belum ada thrifting kan. Benar. Nah, kalau menurut kalian nih, sebatas apa sih kita ngefans sama sebatas apa sih kita ngefans sama band atau mungkin selebgram atau mungkin siapa gitu? Ya. Siapa dulu nih? Lu dulu, lu Jo, Ya, coba ya. karena kan- Lu ngefans sama siapa Jo kan? Lu kan anak band banget tuh, anak musik banget ya. Sulit ya kalau pertanyaan seperti itu ya. Kok Lu sulit sih? Bukan pertanyaan sin kostan sih sebenarnya. Misalnya nih lo kayak sampai ngerubah nama, Anjing. Di username ya? atau mungkin gaya rambut lo mirip sama siapa gitu kan? Ada juga begitu kan? Iya. Nah, yang wajar tuh sebatas apa? Kalau di era 2023 sekarang? Cukup dengerin semua lagunya sama beli merchandise satu ya. Satu aja. Cukup tuh ya. Cukup. Oke, jadi nggak perlu yang ngerubah penampilan. Salah. Nah, lu Soalnya kan penampilan lu ini banget, metal banget, Jo. Enggak lah, Raf. Lo baju udah Anak motor ya. motor. Ya gitu aja lah. Gue kan Loh, cuma ngikutin live gimana ya. Bahkan mungkin banyak juga fashion yang terinspirasi dari para musisi-musisi. Nah itu idola makanya gue kita. nanya sebatas apa lo ngefansnya? Ngikutin bajunya kah? Ngikutin Ya itu juga termasuk ya. apa? Nomor 3 itu ngikutin fashionnya. Ngikutin fashionnya. Oke, jadi kalau misalnya Tapi yang wajar sih ya. Kan kalau misalnya lu ngikutin Slipknot kan nggak mungkin lu beli pakai topeng, jumpsuitnya. nggak mungkin lo lagi nongkrong di coffee shop pakai topeng. Enggak. Pakai makeup. Kalau Raf, sejauh apa sih sebenarnya toleransi kita yang wajar lah untuk ngefans sama band atau musisi atau siapapun idola lo? Lebih ke nikmatin lagunya, terus ngehargain apa, misalnya launching lagu barunya, gitu-gitu sih. Gimana mas tuh udah nonton, subscribe, datang? Nonton bisa, misalnya kayak dia buka
showcase atau Oke. tour, Hmm. datanglah. Gitu. Kalau turnya di Zimbabwe gitu. Gas. Online aja, online. Jadi kayak lebih yang pertama mungkin kita membeli karya secara official ya. Ya, Benar. Dengerin lagunya ya kan. Terus apa lagi? Yang bagusnya tapi juga yang official juga, bukan yang bajakan gitu ya. ya. Kalau baju juga yang asli juga kan. Iya. Datang ke konser juga beli tiket ya. Ya. Apalagi jangan- ngejual ya. Waduh. Maksudnya? Jual apa tuh? Nge-copy desainnya terus dijual lagi. Oh. Emang ada ya? Ada, maksudnya. Oh ada. Iya. Tapi kalau dia ngefans sama bandnya gitu. Ya. Saking sukanya akhirnya di copy kan. Ya salah juga kan, itu kan mempalsukan. Iya sih. Merugikan ya Iya, sebenarnya. merugikan Gitu loh. Karena gak bisa dibilang nih ya, ngefans kita kan mengidolakan siapapun ya, musisi, mau artis, aktor gitu kan. Kadang-kadang ada juga minimal nih, misalnya dari gaya rambut. Ya. Pasti pernah dong lu kan yang bisa potong rambut, gue pengen kayak gini nih, tunjukin fotonya gitu kan. Padahal mukanya beda. Kalau Ya. bola CR gitu ya, pengen ke CR. Pokoknya kayak gini nih mas, potongan gini gitu. Misalnya kalau potong rambut gitu kan. Ya. Kalau segi fashion kayak badannya mirip-mirip gue. Kalau gue pakai kayak gini kayaknya oke juga nih gitu. Itu kelewat batas gak sih kalau kayak gitu? Enggak sih Enggak kan sih, kalau iya, ya lu dulu ya. Enggak. Sama lah kita sama enggak. Enggak. Nah, ya kan misalnya kalau lihat bagus ya kenapa enggak juga kan? Misalnya lo ngefans sama Bob Marley gimbal gitu. Ya enggak apa kan emang kalau misalnya reggae gitu kan. Ya identitas. Iya, Ya, identitas. jadinya nggak masalah juga gitu. Ya kalau emang bagus kan? Oke. Cocok, misalnya cocok juga. Jadi masih wajar lah ya kalau Iya, masih wajar. ngikutin banget ya. Kayak misalnya gini, lo kacamata nih, mungkin lo lihat kayak John Lennon kacamatanya kayak gimana nih ya? Oke juga ya ternyata ya bulat bentuk gitu. mukanya mungkin sama lo kan, jadi kayaknya pas coba, wih Lennon banget nih gitu kan. Atau kacamata siapa lagi yang aneh-aneh tuh ya? Siapa ya? Kacamata. Yang biasanya band suka pakai kacamata hitam, ada gak sih? Offspring misalnya kan, Ring. kotak gitu kan, kacamata old school. Atau enggak Indo deh, Naif kan bisa sering pakai kacamata juga tuh. Retro kalau- ya? Ya, retro gitu. Ada yang kadang dipaksakan, ada yang kadang bentuk muka gue kayak mirip deh gitu. Jadi masih wajar tuh ya kalau fashion ya. Ya. Nah, tapi kalau masalahnya pakai baju bandnya tapi nggak ngefans itu gimana kan? Kan udah pernah kita bahas waktu. Keseringan Raffi Oh, gue kayak waktu itu lagi nggak dateng ya. Iya. Ada dia kan, baju band, perkara baju band. Tapi kalau itu mah ya udahlah, gue sih beli aja sih. Ya, semua gini. Kalau desainnya bagus ya udah gitu loh. Iya benar. Ya kan? Berarti kalau fashion masih buat wajar. Oke, yang nggak wajar gimana? Seperti fans-fans. Misalnya gini. Kalau misalnya lu mentato badan lu muka musisi, wajar nggak? Saking lu ngefansan nih. Wajar. Wajar. Wajar itu masih Lu wajar. aja. Tata coba aja. Tato mukanya siapa gitu misalnya. Wajar sih. Masih wajar, kata dia. Mungkin itu berarti ya. Mungkin lagu-lagu ciptaannya dia tuh terlalu berarti bagi hidup dia kan. Oh. Tapi kan Misalnya muka Rixi Febian lu tato di sini gitu. Wajar. Wajar. waktu itu soalnya gue pernah lihat langsung juga. Ya banyak juga sih. Fred Durst tuh kalau tahu vokal Limp Bizkit dia ada beberapa musisi yang disuka tuh tato. Ada Kurt Cobain, ada siapa jadi satu gitu loh. Karena kata dia tuh inspirasinya lah. Ya bisa kan? sih bisa. Tapi yang udah meninggal ya. Ya. Berarti Emang kalau yang nggak meninggal? ya makanya gue nanya wajar nggak? Kalau lo menggambar muka laki-laki, di mana laki-laki gitu kan, yang lo idolakan, Wajar. wajar. Masih Oke, masih wajar. Kalau Raf, Wajar. wajar. Ya wajar. Masih wajar ya. Jadi yang nggak wajar tuh yang gimana? Ya, seperti fans-fans para. Yang terlalu fanatik. Misalnya kayak sampai ngerubah pita suara gitu misalnya. Iya. Ya. Atau operasi Atau apa plastik biar mirip banget. Gue pengen kayak si Lady Gaga misalnya operasi plastik gitu kan, mirip banget. Wajar nggak gitu? Sampai pengen banget jadi dia gitu loh. Sebenarnya semua wajar kalau nggak merugikan orang lain sih bang. Tapi kalau yang bisa merugikan orang lain seperti fans-fans. Apa contohnya? Fans- Emang nggak ada fans yang merugikan orang lain? Maksudnya yang nge-tweet ya tahu sendiri kalau sekali diserang langsung Oh, itu kan diserang karena ada reaksi dong. Iya. Misalnya dia ngata-ngatain, lo kan juga lagi damai-damai dengerin lagu idol kesukaan lo terus diserang kan juga bete dong. Tapi lo bete nggak? Misalnya lo ngefans sama siapa, misalnya Nirvana gitu. Nirvana jelek, lo bete nggak? Pokoknya atau mungkin ada kayak yang pendengar Nirvana tuh aneh gitu. Lo bakal bereaksi nggak? reaksi. Nah, itu sama kan anjing. Iya Emang. sih.
Itu masih wajar berarti ya? Iya, masih wajar. Mungkin kalau yang nggak wajar sampai mungkin mengganggu personalnya sendiri gitu ya. Sampai mengganggu misalnya masuk main ke rumah, kirimin surat setiap hari, Rampok gitu. atau mungkin DM nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Masih wajar ya? Ya soalnya sekarang udah kayak masih masuk nggak masuk gitu kan. Oh ya, kalau DM minta fallback wajar nggak? Misalnya lu DM siapa dibales nih misalnya sama si idolnya gitu kan? Karena kan sekarang kan udah nggak ada jarak nih. Antara kita mau misalnya gue yang ngefans sama Corey Taylor, gue bisa DM dia kapan aja kan. Selama dia megang akunnya kan dia bisa lihat kan. Terus dibalas tiba-tiba, bang fallback bang gitu. Wajar nggak? Wajar. Apa? Wah iya wajar aja buat minta tapi ya terserah. Iya. Nah, nanti kalau nggak di fallback dibilangnya sombong. Sombong gimana? Karena udah gak ada boundaries sekarang kan. Lo bisa komen mungkin komen di akun bandnya mungkin si personal lihat. Kalau dulu kan juga ya belum ada se-Instagram gitu kan agak susah kan. Iya. Minimal Iya lo sih, kayak misalnya mau ngomong sama itu ya pas di jalan lagi Ketemu nggak gitu sengaja ketemu gitu kan atau minta foto bareng. Berarti masih wajar tuh ya. Iya. Ngefans dengan lo ngerubah apa tadi? Bentuk muka segala macam masih wajar tuh ya. Oke, nggak wajar deh sekarang nggak wajar. Nggak wajar ya. Apalagi? Gimana ya? Yang nggak wajar. Caper misalnya. Capernya kayak gimana bang? Caper misalnya dia kan ada juga kan tipikal netizen yang ngata-ngatain. Pasti balas, yes akhirnya dibalas nih sama idola gue gitu. Oh. Kan pernah Gue pamer ke Joni misalnya di. Misalnya Jo, lu ngefans sama Jo nih misalnya, terus lu bilang, lu dasar lu jelek lu anjing gitu kan, terus Jo balas dong, apaan maksud lu? Yes dibalas nih. Ya itu nggak wajar lah. Nggak wajar, karena mungkin kayak, ya gue juga kalau jadi artisnya jadi bereaksi gue bingung ya. Hah? Maksudnya gue mau balas apa ya gitu kan. Tadinya ngatain, terus ternyata memang cari perhatian doang gitu. Nah, kalau ngirim hampers atau ngirim apa gitu ke rumah gitu misalnya, kirim hadiah gitu. Tapi setiap hari kirim mawar gitu. Penuh jadi kebun mawar. Gak ya, tidak wajar. Kayak kalau ngirim hadiah masih wajar deh. Tapi Kirim apa? Ngirim hadiah. Masih wajar. Oke. Tapi kalau setiap hari kayak juga tuh orang ngasih hadiah. Ada aja kan. Kayak kan mungkin kalau misalnya kita ngeliat apa namanya streamer kan dikasih gift. Walaupun itu digital ya. Ya kan. Atau kalau mungkin dikirimnya bentuk hampers masih wajar juga ya. Masih menurut gue ya masih wajar aja. Pokoknya yang nggak wajar tuh yang kalau merugikan gitu ya. Either merugikan si artisnya atau merugikan mungkin orang lain juga gitu kan. Kayak misalnya mungkin gini, lagi di tongkrongan, lu tuh harus dengerin lagu ini. Katrok lo nggak dengerin, jadinya berselisih paham, berantem gitu kali ya. Merugikan kan? Merugikan kan. Maka si bandnya juga mungkin lagi ngapain, lagi orang kenapa ya jadi bermasalah gitu kan. Iya masalah gue lagi sini lagi enak ngopi gitu. Iya, terus ada yang berantem di kolom komen gitu kan. Ya itu yang tadi sih yang berantem kolom komen tuh. Apa? Yang merugikan orang lain seperti itu sih yang nggak wajar kayak. Iya, nggak usah bawa pasukan lah. Oh iya. Sama mungkin tadi yang tindakan melawan hukum kali ya. Ngebaca karya gitu kan. Kalau coverin lagunya? Kan cover ya nggak apa-apa. Gak apa-apa Cover sih. nggak apa-apa tuh. Yakin lu nggak apa-apa kan lagi ramai kemarin tuh masalah cover lagu. Ya. Misalnya lu juga band nih, lu meniti karir juga gitu kan. Udah dibayar lah ibarat lu punya fee. Terus lu karena gue menghormati band ini, gue akan membawakan lagu dia di panggung gitu. Ya. Atau gue ngefans sama band ini, gue bawakan lagu dia nih. Terus lu nggak, ya emang lu nggak bayar royalti sih nggak. Yang bayar kan penyelenggara. Ya. Kalau misalnya kayak cover biasa, kayak nggak apa-apa deh kan kayak nyanyi biasa tapi ditambah instrumen, ya kan? Tapi kalau udah nggak perlu izin tuh, nggak perlu izin. Tapi kalau udah di apa namanya di istilahnya di berubah. Bukan apa di ada uangnya. Komersil. Baru nggak boleh. Karena kan yang sebenarnya yang harus menanggung biayanya bukan lu nya, tapi si penyelenggara acara gitu. Atau ada baiknya lu ngomong dulu ke penyelenggara acara yang ngundang lu, gue bakal lagu cover nih, boleh nggak? Karena kan lu harus bayar nih ke pencipta lagunya. Iya sih, benar-benar. Ya makanya kadang-kadang kita harus cari tahu juga ya. Boundariesnya gitu kan. Ini boleh, ini enggak gitu kan. Atau mungkin gini, saking ngefans lu sama sebuah band atau grup, lu sampai bela-belain nonton konsernya sampai pakai dana darurat atau pinjol. Wajar nggak? Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Apa? Tapi kan lo fans. Kalau menurut gue, kalau emang sekali seumur hidup sih ya pinjol gitu.
Dana buat lu kuliah Atau tiba-tiba mungkin lu gini sih pakai. Jo, apa namanya Gak pas apa-apa lah. pagi-pagi gitu kan, kok TV udah nggak ada, mobil udah nggak ada, surat rumah digade gitu kan, buat nonton Coldplay yang 11 juta tadi kan. Ya prioritas sih. Wajar nggak kayak gitu? Nonton konser, beli gitu, tapi memaksakan diri sampai lu pakai dana tabungan lu, dana darurat lu, sampai mungkin pinjol, ngutang gitu. Aduh. Ya nggak wajar dong Jo. Wajar nggak? Nggak wajar. Nggak wajar bagi Rafa, bagi Jo. Kayak tadi kan Jo pikir kan, kapan lagi gue nonton ya ini band datang ke sini ya gitu. Tapi lagi nggak ada duit nih gitu. Gue sih wajar ya. Pinjol deh berarti ya. Kalau gue wajar. Wajar Uang aja. buat kuliah lu dipakai nih. Iya, gue sekali. Apapun lo gadaikan atau mungkin lo ngutang nyolong gitu ya. Wajar tuh ya. Gue sih menurut gue nggak wajar sih. Ya gue nggak wajar. Kalau menurut gue ya. Kan lo harus tahu kemampuan lo juga dong. Iya Kecuali lo bisa nyari lagi duitnya. Oh sekarang gue mungkin minjem dulu sama orang tua gitu ya, kalau gue kan. seperti itu maksudnya. Enggak, tadi gue bilang pinjol. Sampai pinjol nggak lo? Pinjol sih. Wajar. Kok mikir juga kan juga cuma ya temen. Aduh. Karena nggak ada jalan lain ya udah pinjol lah gitu ya. 11 juta kan nonton Coldplay. Kecuali misalnya kayak oke deh gue pinjem karena uang gue udah kepake di tanggal sekian, gue besok mau beli tiket, gue pinjam dulu orang tua, tapi gue akan ganti dengan gaji gue bulan depan misalnya. Yeah. Atau gue jual barang karena belum kejual dulu sekarang, mungkin gue pakai dulu duit orang tua atau pinjam dulu sama yang terdekat lah ya, bukan pinjol ya. Ya. Bukan yang melanggar hukum gitu maksudnya ya. Terus nanti lu jual barang baru lu ganti duitnya gitu loh. Nggak yang instan tiba-tiba lu gade surat tanah, lu pinjol gitu sih. Iya, oke. Oh berarti lu tetap masih di pala lu masih pinjol nih. Cara singkat cepat tepat. Padahal tidak tepat ya. Terus kalau nggak bisa bayar Persiapkan KTP. kalau nggak bisa bayar pinjol gimana lu? Kan dia nanggung sendiri. Ah gimana? Apa? Kan yang Kan lu bakal nanti Kan lu. kontak teman-teman lu. Saudara teman Anda diingatkan untuk membayar kewajiban kan jadi mengganggu tadi lu bilang. Iya sih, tapi ya tanggung jawab lah. Kalau lu mau pinjol juga tanggung jawab, bisa bayar atau kagak. Lu tahu gantinya kapan gitu nggak lu yang. lu harus ya. Tapi gue gak nyaranin pinjol ya. Ya. Gue gak setuju soalnya. Tetep. Yang setuju cuma Jo doang nih. Tapi lu pernah pinjol ya? Nggak pernah sih. Kirain pernah. Itu ya mungkin tindakan yang agak di luar nalar. Tapi sampai lo datang ke konsernya tapi memaksakan diri sih menurut gue. Salah satu yang kurang wajar lah. Iya benar-benar. Walaupun memang kita gak tahu lagi penonton kapan kan. Iya sih, itu dia. Apalagi rumornya kan Coldplay pensiun di 2025. Bener lu. Tadi Ada. Oh ada Di ya. TikTok. 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 Lo percaya Twitter TikTok ya? TikTok. Sekarang namanya bilang TikTok tuh udah kayak grup WA-nya Gen Z. Gue tetap percayanya kalau langsung statement dari bandnya sih. Kayak kemarin kan sempat bocor tuh ya harga tiket Coldplay juga dari TikTok. Gue sih nggak yang masa iya sih. Promotornya aja belum announce gitu loh. Iya. Ada juga kan sempat ditawarin rundown Coldplay. Yang ada sholat isya berjamaah. itu kan memes ya. Sampai kalau nggak salah sempat berapa hari lalu tuh sampai ada yang nanya ini tiket udah dijual kok ada yang jual sih. Wah. Oh iya. Ada kan? Iya banyak. Iya. Kalau gue sih sebelum dari promotor sih ya hati-hati aja gitu loh. Jadi itu kayak malah bikin bingung ya Netizen lah ya. netizennya kayak ini tiket udah dijual atau belum gitu. Jadi ada celah-celah penipuan ya karena semakin tingginya atau semakin canggihnya teknologi makin banyak juga dimanfaatkan untuk penipuan gitu loh. Apalagi sekarang kan FOMO-nya banget nih Coldplay ya. Mampus. Lo buka 2 hari ini semenjak dia announce ya. Gila. You understand? Semuanya. Sorry juga. Sampai anjing tutorial war tiket yang gak usah diajarin juga orang-orang udah pada ngerti ya. Tapi memang ya Coldplay kapan lagi gitu loh. Childhood gue juga sih Chris Martin. Lo tau siapa yang personal Coldplay? Chris Martin. Sudah ya. Kalau dulu tuh gue dengerinnya di radio pas Gue pulang kaset sekolah. masih. Ya itu loh yang album Yellow, Trouble, Spark. Itu yang mengisi masa-masa SMP gue dulu sih. Gue SD kelas 5. Shiver kan. Jadi lagu itu pas Yellow tuh kayak gue dengerin Coldplay tuh kayak bisa mood swing gitu. Kadang kita happy, kadang lagi sedih-sedih banget gitu kan. Iya. Jadi ya itu ya Coldplay. Jadi bisa dibilang
ya isi tadi konten Coldplay semua ya wajar sih. Mungkin ada yang beneran ngefans Dari beberapa generasi ke belakang dan iya kan dia produktif terus kan. Sampai mungkin genre musik album terakhir udah mulai ada IDM-nya yang mungkin gua nggak dengerin lagi, tapi mungkin anak sekarang dengerin gitu loh. Jadi regenerasi terus kan. Benar. Ya either yang ngefans banget dia bikin konten atau yang FOMO doang bikin konten ya jadinya nyampur gitu loh. Itu yang bikin tutorial war tiket bisa dapat nggak ya? Nah itu dia tuh. Kalau lu dapat baru lu bikin tutorial ya gitu. Itu dia anjing. Ya itu konten lah, gak masalah juga sih. Jadi apalagi kita lihat komen-komennya misalnya sosial media gitu kan, udah announce Coldplay gitu kan, harga tiket terus anjir gue kayaknya jual ginjal deh gitu kan. Info pinjol. Info pinjol ya, foto lagi sama KTP. Tapi kita sekali lagi tidak menyarankan pinjol-pinjol ilegal ya. Tidak mungkin kayak gini sih, mungkin gini ya. Kalau waktu gue masih kuliah, oke ini konser udah di announce tanggalnya, tiket dijual. Mungkin gue masih ada kesempatan buat nabung. Kalau era dulu gue nonton beberapa konser bulan ke belakang. Ya kalau sekarang kan kita tahu nih ya, war tiket, lo yang udah punya duit aja belum tentu dapat lo. Karena saking berebutannya gitu orang ya. So FOMO itu kan, kalau dulu kan, wah masih bisa nabung nih, masih berapa bulan lagi gitu. Kalau sekarang kayak mau nabung dari seluruh Indonesia udah war tiket tuh di menabung sulit kayak ya awalnya ya walaupun emang digoreng-goreng awalnya emang kayak tamu ke Indonesia, tapi kan orang-orang juga belum terlalu percaya ya kayak gue taruh dulu nabungnya. Kayak apalagi kemarin juga ada ya apa namanya bukan memes ya, kayak Taylor Swift konser di Jakarta gitu kan. Wah beneran pas dicek ya bohong. Cuman karya para desain grafis. itu. Makanya sekali lagi kalau misalnya memang ada info-info kayak gitu, cari tahu langsung deh. Misalnya kalau Coldplay kan PK Entertainment, ya cek di situ aja. Beli tiket di mana gitu kan. Caranya gimana, harganya berapa gitu loh. Dari Just Tip ya. Apa? Just Tip war tiket. Sekarang Just Tip juga ada yang lebih bukan aman bahasanya. Ya aman lah. Jadi dia beliin dulu. Baru bayar. Kalau barangnya udah ada lu baru bayar. Iya kalau itu bagus. Tapi kalau misalnya lu disuruh DP dulu setengahnya gitu kan jangan lah ya. Iya juga sih. Tapi kalau yang terpercaya sih emang aman aja ya. Lu ya jangan. Lu hafal banget. Just Tip tugas joki. Nah itu gak apa-apa. Gue juga bisa. Itu mungkin itu kali ya yang nggak terlalu ya nggak wajar untuk kita terlalu ngefans sama sebuah band atau penyanyi gitu ya. Kayak tadi memaksakan saat lu mungkin beli barang juga mungkin gitu juga ya. Vinyl cuma 100 di dunia gitu kan, ditandatangani harganya, tapi karena kolektor item puluhan juta, lu sampai pinjol sampai apa segala macam mungkin jangan kali ya. Sesuaikan sama budget aja gitu loh. Kalau emang lu belum bisa atau belum mampu nonton ya sudah. Belum saatnya ya. Kayak misalnya apa ya? Misalnya waktu itu ada konser band yang gue suka banget, cuman karena duitnya nggak ada ya udah gitu loh. Tapi kalau emang rezeki sih tiba-tiba mungkin lu ada rezeki ya ada aja gitu kan. Iya. Ya pokoknya semoga kalian dapat ya dan selamat berburu war ticket. Coldplay. Ajak teman-teman kalian buat war ticket juga. Jadi semua war ya. Biar backingannya banyak gitu, nggak dapat dia dapat. Masih ada waktu buat nabung intinya ya. Jangan nekat, jangan aneh-aneh pokoknya ya. Kalau emang belum ada rezeki ya sudah tunggu aja dulu sambil nabung-nabung. Kalau enggak nonton yang lain aja kan ya. Iya, ada banyak juga yang lain kan. Ada Java Jazz juga ada bulenya. Benar. Pompi Furit juga. Pompi Furit. Yang dekat ini Mei juga. Interpol. Kan? Joyland. Bring Me The Horizon katanya. Semoga jadi. Jadi tuh. Semoga jadi lah ya. Pas lagi war ticket Coldplay ada Bring Me The Horizon. Nggak jadi. Mampus lu dua-duanya lu. Oke lah kata Guardian. Dan gue Jo. Gue Rafa. Sampai ketemu lagi di podcast Obrolan Roll selanjutnya. Dadah.